teknis nih. Oke, iya. Ini kalau pakai Mac 5 susah ya. Agak ribet. Udah. Oke, gimana? Apa kabarmu hari ini? Oke, aku baik nih hari ini dan Aku baik. masih baik. Nah, dua orang di depan kita Backsoundnya kegedean. ini kayaknya apa ya? Menunggu giliran. Menunggu giliran untuk Suaranya kecil. Suaraku kok kecil ya? Enggak, itu mic berapa? Mic 4. Mic gede dimatiin lah. Wah, gawat. Ya udah, laporlah mic berapa? Udah. 4 sama? Aman? Tiga. Oke, udah. Ini udah oke. Oke. Jadi udah lengkap nih ya? Udah. Oke. Nah, malam hari ini kita bercanda. Kita bahas soal bercanda gitu. Kan biasanya kan bercanda ini kan kita pakai untuk biar jangan garing gitu ya. Badan digedein. Aduh, cek satu. Cek satu. Oke. Nah ini baru. Makanya tadi aku merasa ada yang salah dengan. Ya, oke lah. Kita malam hari ini membahas tentang candaan. Kan di dalam pertemanan ataupun di lingkup keseharian kita kan terlalu serius itu kan nggak baik juga kan, Joyce. Benar. Nah, tapi ada istilah bercanda itu juga nggak boleh berlebihan. Ada konteksnya ya. Nah, benar. Nah, menurut Joyce sendiri kita mulai dari kita dulu aja ya. Oke. Bercandaan itu seperti apa sih yang baiknya gitu? Bercanda itu yang lucu tapi jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Itu sih sebenarnya ya peraturannya. Namanya kan kita bercanda hanya untuk mencarikan situasi, suasana gitu. Tapi kalau misalnya bercandaan kita malah bikin orang lain jadi keki atau malah jadi ada sesuatu hal yang kayak enakan, mending udah deh masuk bercanda gitu. Tapi apa namanya? Tapi kan tiap orang kan punya karakter candaan itu kan. Iya, justru itu yang bakal kita bahas di malam hari ini. Iya. Nah, untuk dua orang yang ketawa ketiwi nggak jelas ini, Mereka kalian mirip sebenarnya loh ya. lagi Mereka bercanda mirip loh ya. atau gimana? Oh iya mirip. Akhirnya tiba-tiba ketawa karena ngeliat mic-mu. Karena Dibungkus, Pak. ini anti corona. Ini ide Joni kayaknya. Bukan, jadi siapa? Aku. Oh. Kamu tadi lu terinspirasi dari tempat karaoke. Ini aku kira tadi alat kontrasepsi. Oke. Tentang apa nih Pak? Bercanda Pak ya? Bercanda, itu tadi kan bercanda itu. Iya, itu bercanda tapi pemicunya natural aja gitu. Natural ya. Karena melihat sesuatu hal yang menjanggal, terus merasa lucu dan ketawa. Itu termasuk bercanda nggak sih? Bukan Iya, kan? bercanda. Bercanda itu kan harus ada pemicunya. Maksudnya pemicu dari manusia. Enggak, bercanda itu gini. Bercanda itu adalah tindakan yang membuat orang lain ketawa. Iya kan? Tapi Ya masa si Mike itu bertindak supaya aku ketawa kan tidak. Mereka ini kan beneran. Enggak, sebenarnya kalau mic-nya ini nggak ada di depannya, nggak ada Irfan nih, ini nggak bakal lucu. Tapi karena ada Irfan di depannya, terus ada Mimi kayak gini baru lucu. Iya sih, aku ketawa gara-gara Mike itu masuk kamera cuy. itu bercanda kepada diri sendiri. Iya. Oh berarti aku receh ya, sereceh itu gitu ya? Bukan, maksudnya kan tiap-tiap orang kan beda-beda nih cara beda-beda. bercandanya kan. Ada yang physically kan, ada yang bercandanya itu dark gitu ya, yang udah meninggal juga dibercandain kan. Terus ada yang tipe bercandanya itu justru baperan gitu kan. Tapi kebanyakan gini, ada orang yang ngakunya humoris, sangat selalu bercanda, tapi pas dibercandain dia nggak mau. Nah sebenarnya itu mitos sih. Katanya orang yang Beneran, humoris asli. itu sebenarnya orang yang gampang tersinggung. Gimana Mar menurutmu? Mitos gimana? Yang mana? Enggak, aku. Apa tadi? Iya. Mitos nggak? Mitos Orang nggak? yang humoris itu Sebenarnya- ternyata orang yang nggak suka dibercandain. Mitos sih. Mitos ya. Bener. Berarti Mitos ya. Gini, kalau dia misalnya dia seorang yang humoris, berarti dia itu masih bisa dibercandain gitu. Harusnya ya. Harusnya ya. bisa dibercandain. Tapi- Karena dia kan mampu nih Buat komedi, buat lelucon. komedi lelucon. Pastinya kan di leluconnya itu ada bercandaan gitu. Dengan kata lain,
ketika dia berniat atau melakukan candaan ke orang lain, jadi dia tuh harus sudah siap dicandain balik gitu ya kan. Misalnya dia tuh bercandanya main kasar atau apa, ya harus siap dikasarin lagi dengan konteksnya bercanda gitu. Harusnya kan begitu. Tapi kan ada beberapa orang yang justru malah dia kalau dibercandain marah. Iya makanya begitu. Aku ambil contoh public figure kan. Itu ada Sule itu kan orangnya kan bercandanya kan. Iya, dalam setiap actionnya itu selalu bercanda ya. Bercanda, tapi tiba-tiba ada momen entah sama siapa. Iya, ada beberapa sih, ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa orang yang akhirnya bercandain dia justru baper gitu kan. Dia marah. Itu kayak apa ya? Kayaknya dia tuh emang humorisnya nggak asli, hanya karena tuntutan pekerjaan dia. Nggak natural ya. Iya. Itu kenapa ya? Padahal kalau dia lihat sih dulu dia nggak kayak gitu loh. Iya, kalau kita lihat gitu ya. Dulu bercandaan mereka malah parah kali ya, lebih kasar kan mendingan sekarang. Waktu masih ada di ajang pencarian bakat di komedi itu kan. Mereka kan ada kelompok-kelompok tuh, apa sih namanya aku lupa. SOS ya. Jadi kan mereka tuh udah biasa gitu. Apa jangan-jangan itu faktor ekonomi yang udah makin meningkat ya? Mungkin jadi taraf sih. kehidupannya udah makin meningkat, terus dia ngerasa taraf saya tuh segini nih, High class. apa lu jadi gini kan? Nah, tapi menurut kalian seberapa tinggi tingkat humoris kalian sendiri? Elvi, menilai diri. Aku menilai diriku sendiri. Kalau aku apa ya? Kalau aku bilang sangat tinggi. Elvi. Soalnya aku susah Jika ketawa. Aku susah ketawa kalau melihat hal-hal yang apa sih? Biasa aja. Malah aku tuh gampang ketawa kalau melihat sesuatu hal yang natural. Natural itu nggak dibuat-buat ya. Nggak dibuat-buat. Aku paling nggak suka sama hal yang nggak natural. Bahkan itu kayak ada kan yang di YouTube itu tahan tawa kamu. Asli selama 1 jam itu tayangan aku nggak ketawa sama sekali, coy. Dan bahkan aku nggak nahan. Karena emang apa coba ya kan? Aku suka yang spontanitas. Ngomongin berani. Amar? Apanya? Ya kamu tingkat Tadi udah makan malam, Pak. humoris kamu tingkat berapa? humoris. Masih pusing paling. Kalau aku gimana ya? Nggak bisa aku nilai diri sendiri. Agak payah ya. Kamu receh. Bukan. Aku juga sering humoris ya kan. Sering bercanda sama kawan-kawan juga. Cuma kalau aku nilai sendiri berapa persen tingkat kehumorisanku aku nggak tahu. Karena kan orang yang bisa menilai begitu. Minat kamu ke Kebercandaan sesuatu yang humor lucu. gitu. Ya kalau keseharianku memang Dikit-dikit selalu humor, selalu dikit-dikit buat orang ketawa gitu. Oh berarti dia sebagai pelaku. Dia pelaku. Ya kan pelaku kan berarti dalam diri dia itu ada nilai-nilai. Ada nilai humoris. humoris. iya. Namun untuk itu aku nggak bisa nilai Oke. sendiri. Joyce, menurutmu? Kalau aku dari kalau ada 10 ya, 10 angka, mungkin aku angka 5. 5 ya. Berarti standar. Setengah. Iya standar. Aku 7 kayaknya. Dari 10 7. Karena aku suka ini kan. Aku basicnya aku orangnya iseng suka jahilin orang, terus suka bikin orang ini juga, bikin orang kesal gitu kan. Jengkel. Tapi itu dalam artian kita bercanda ini karena memang kita udah dekat dengan dia ya. Kan nggak mungkin juga kan aku Kita nggak dekat tiba-tiba di iya benar-benar Iya. ada orang itu kita bikin ini gitu kan tiba-tiba kan aneh kan, nggak kenal kok apaan sih. Iya benar-benar. Nah soal ngeprank itu, menurut kalian ngeprank itu bercanda apaan sih gitu? Itu nggak bercandaan. Kalau ngeprank itu bercanda, tapi kalau udah sampai sekarang Sampai udah parah. yang kemarin ada sampai ngasih sampah bukan kan? Iya, Nah itu benar. bukan bercandaan lagi. Itu Iya. keterlaluan. Sebenarnya prank itu kan Si bercandaan. Alex ya siapa? Nggak tahu. Iya. Ada juga yang ngeprank jadi pocong nih. Itu Itu sebenarnya udah keterlaluan. Ya tapi itu lucu kontennya. Iya. Aku suka nonton itu coba. Tapi aku enggak. Aku bayangkan. Nggak berkualitas menurut aku. Bener, aku juga sepakat. Ya kalian empati kalian sih soalnya kan. Empati gimana? Kalian merasa, waduh kasihan ini si korban gitu kan. Enggak Aku juga sih. enggak, aku Ini, soalnya aku melihat itu nggak natural. Dan yang jadi korban itu juga kayaknya settingan.
Ada juga sih yang beneran sampai sampai dia jatuh ke kamar, masuk parit apa segala macam, itu ada juga. Sampai akhirnya dia ngelapor ke polisi. Karena si pocong ini udah keterlaluan. Iya, si kan? pocong ini meresahkan. Kan berarti dia ada kekhawatiran, takut. Iya, itu Nah, kan kayak efek samping itu udah bahaya. Apalagi Iya. orang yang random gitu. Tapi ketika aku melihat di tayangan di Facebook paling banyak tuh ya. Orang pada ketawa gitu. Kalau aku lihat, aku melihat si korbannya aja udah gemetarannya nggak natural lagi, udah aku skip. iya benar. Aku juga Aku nggak suka suka yang pura-pura pura-pura. sama sesuatu yang Pura-pura settingan, fake gimmick, gitu ya. fake, nggak paling nggak suka. Benar-benar. Aku suka yang spontanitas, kayak prank dari main gag. Itu spontanitas kalau menurut aku. Main gag ya. Main gag itu nenek moyang yang ngeprank sih itu. Udah lama kan. Dia nggak perlu ada suara-suara apapun kan. Dia cuma gini-gini doang, udah ngakak aja gitu, serius. Ekspresinya juga natural gitu ya. Tapi nih ngomongin soal ngeprank, itu awalnya ngeprank itu kan candaan, lelucon. Tapi banyak public figure yang bahkan jadinya ngeprank ini ajang kayak pamer. Pamer. Oh iya, Pamer. Kemarin Oh, iya, ada banyak. yang beli HP misalnya kan pakai baju gembel. Iya, iya. Ya. Terus beli berlian terus diumpetin, ditunjukin yang kecil. Itu ada public figure gitu. Jadi yang tunjukin yang Kayaknya itu juga si Uya kayaknya. Aku nggak tahu sih, aku Uya bukan? Uya juga. Terus aku Rafina Gita juga nih paling sering nih soal ngeprank-prank. iya aku paling udah dia pamer. Iya bener, aku nggak suka. Aku nggak suka. Bukannya kita lihat apa nggak berkualitas banget, maksudnya nggak memberikan value yang baik untuk kita gitu loh. Iya. Nggak memotivasi juga ya kan. Kita cuma ngeliat doang ambil ngiler-ngiler gitu, buat apa coba? Mending kalau kita lihat terus kita dapat aslinya muncul di depan kita, itu nggak apa-apa kan? Atau mungkin kita kan inspirasi ya kan. Oh jadi gini cara dia buat kayak gini biar bisa begini kan gitu. Tapi itu sih enggak sama Bener. Kalau kamu kan, kalau kamu ngelihat yang ngeprank pocong itu, kamu ketawa ngakak? Ketawa, lihat apanya juga, ngepranknya juga. Kalau misalnya ngepranknya spontan dia yang korbannya lari, bahkan tadi malamnya masih nonton ngeprank pocong sih sebenarnya. Karena gini, ada suatu kejadian di prank itu, di video itu, yang korbannya naik ke atas tembok gitu, nggak nyampe ke atas tembok ya kan, karena ketakutannya gitu. Itu settingan nggak sih? Kalau menurut aku yang naik ke atas tembok itu nggak settingan, karena Coba nanti aku lihat ya. karena pocongnya cuma diri aja gitu kan. Orang itu lagi nongkrong main gitar gitu, lagi nyanyi, ternyata si pocong ada yang nampak satu orang, langsung bubar orang itu kan. Ada yang naik ke atas tembok, nggak nyampe, nggak ada yang manjat temboknya, nggak sampai gitu. Oke, coba nanti aku lihat ya. Nah, soalnya memang sih ya, aku bukannya aku tuh paling susah ketawa. Oh ya. belum nggak apa-apa ketawa. Kita ketawa lepas sampai dari kayak hati ya. yang ngakak gitu kan, kayak kita sampai apalagi sampai nangis gitu kan. Iya. Paling susah. Aku tuh bisa ketawa kalau sama sahabat. Terus itu tadi ngelihat tayangan-tayangan yang natural. Nah, tipikal candaan apa yang kalian suka gitu dalam sehari-hari ya? Kan ada kayak tadi lah misalnya ada orang yang bercandanya itu fisik gitu kan. Iya. Oke. Ada orang yang bercandaan itu ngeres gitu kayak Iya bener-bener. pokoknya Itu orangnya. terus Pokoknya jangan dipancing. Pokoknya jangan dipancing. iya. Semoga dia nggak monitoring deh. Terus ada lagi orang tipe bercandanya itu kayak yang apa namanya, yang melecehkan orang gitu loh. Iya. Iya. Oke. Kayak itu main fisik tadi. Bukan hanya fisik dong. Kerjaannya, Kerjaan, iya. profesinya, Pakaiannya juga. aibnya, Iya. dia bercandanya kayak gitu, tapi Iya. kayak ketawa-ketawa aja gitu. Dan itu aku ada satu kenal orang. Nah, kalian suka yang gimana? Dan yang nggak sukanya apa? Oke, kayaknya Amar dulu lah. Oh jadi aku. Kamu lebih suka tipe candaan yang bagaimana? Yang pertama sih, yang apa? Ngelecehin orang. Ngelecehin Iya. orang. Karena Parah titik ini. bukan parah. Titik kita ketawa ngakak itu ya di situ. Berarti kita ngebully. Itu nggak bully nih. Iya,
kita ngebully. Tapi konteksnya bercanda loh, bukan Iya, serius, konteksnya kan? bercanda. Tapi nanti apalagi yang ngakaknya itu saling balas-balasan gitu. Jadi Contoh di lapo kopi misalnya. di lapo kopi. Dia minum kopi ya kan. Hmm. Terus kopinya itu dimasukin garam gitu kan. Yang buat kita gitu. Nah, ini kopimu. Uangmu cuma 5.000, pesan kopi setengah pula gitu kan. Itu termasuk ngeprank gak sih? Enggak ngeprank sih sebenarnya. Itu kan bercandaan dalam minuman gitu kan. Iya kan ngeprank itu. Bukan. Kalau ngeprank itu kan tiba-tiba kita yang ngasih tahu. Sebenarnya aku ini loh gitu ngeprank. Kalau ngeprank gitu. Kopi harus Kita ditemani. bebas ya. Tapi dikasih garam. Itu Iya. nggak tahu. Bukan ngeprank. Jadi kalau misalnya dia minum ini kopi, kan dia terasa asik gitu kan. Dia kayak nyembur gitu. Apa yang kau buat ini? Barulah di situ kita buat dia ya. Kita bully dia. Kayak lu gitu. Iya, tapi nggak kayak nggak gitu. Jadi kasihan dulu. Bukan gitu. Itu zaman dulu itu kayak gitu. Sekarang itu udah banyak. Jadi kalau misalnya udah kayak gitu, tuh jadi kita ngomongnya gimana? Iya, nanti dia pasti bully kita. Dia pasti bully kita. Dia temannya juga pasti Oke. bully kita dan kita balas bulian dia juga. Gitu. Jadi ujung-ujung berantem. Pernah juga Ujung-ujungnya baru berantem. waktu aku kecil ya. Waktu aku kecil itu kami sering bercandain sebut-sebut nama bapak gitu. Itu emang legend asik banget. Tapi itu legend loh. Jadi itu yang pertama. Yang kedua pas sudah gede ini kan, pas sudah SMA. Sebut nama nenek. Enggak, bukan. Mengingat masa kecil. Kau dulu. Oh, kau ini. Pulta. Iya. Dulu kau kalau kau main gambaran, kau minta ke rumah kau minta mama aku lagi kau kekalahanmu itu. Kau nya kencing dalam celana udah kau gitu, kayak apa ngejek gitu. Oke. Enak ya kalau punya teman kecil ya. Lu emang kecil di gua? Iya benar, aku di hutan sih. Oh iya. Selalu dia bilang di hutan. Bisa manjat dong. Bisa, aku selalu manja-manja. Dia benar-benar melihat vision. Aku dulu itu mother of nature. Iya, mother of nature. Nanam sesuatu makan hama. Iya sih, hamanya itu dulu kakak sama saya ya. Nah, Elvi suka tipe humor gimana? Aku lebih suka mimik wajah orang. Mimik ya. Mimik wajah. Yang Bukan rambut orang. Yang kayak gini. Sisir gitu kan. Yang kayak gini. Kalau MBC sendiri itu aku bukan komedi. Cuma buat sorry. Enggak, itu aku lebih seneng. Aku suka stylish, menggayai orang. Apa sih namanya? Fashion. Maksudnya Make up. aku lihat tampilnya kayak gini kan. Nah. Aku penasaran kalau kayak gini gimana. Oh, Induinang. Jadi aku orang yang suka penasaran. Apalagi orang yang rambutnya gini terus kan, sepanjang hidupnya begini terus. Aku penasaran kok di kebawain gimana sih rambutnya gitu. Wajahnya berubah nggak gitu. Kalau Kayak pernah ngerasain. kayak diri terus itu kan Joni gitu kan. Iya, Ya kan? Iya. Joni. Aku mulai dari kenal Joni sampai sekarang rambutnya kayak gitu. Nggak pernah makanya- berubah. Makanya belum pernah kan lihat Johnny itu rambutnya ke depan kan? Belum. Udah. Aku udah. Itu buat sendiri kan? Hah? Iya, tapi buat sendiri maksa kan? Maksudnya. Enggak. Pas dia mandi. Oh. Ada fotonya loh itu. Ada fotonya. Tunjukin fotonya. Oh, nggak ada lagi cuy. Udah aku. Ada fotonya tapi emang itu. Ada kan? Ada. Yang dia kayak gini. Bener. Jadi itu balik lagi nih. Aku lebih suka ke melihat mimik orang, terus melihat reaksi spontanitasnya gitu loh. Itu yang kadang bikin lucu. Natural itu harga mati sih itu. Naturalan itu harga mati. Iya, benar. Kalau nggak natural sedikit aja, udah skip. Krik gitu ya. Joyce. Aku juga sama sih. Apa ya, yang spontanitas ya. Iya. Sesuatu yang nggak dibuat-buat gitu. Jadi apa sih gitu? Nggak lucu, nggak asik gitu kan? Kalau misalnya kayak tayangan CCTV gitu kan. iya
Iya. Nah itu yang dia gimana dia jatuh, gimana dia kepleset, itu aku suka itu. Kita suka yang gor-gor. Tapi emang sih aku lebih sering ketawa sama sesuatu yang spontan, kayak misalnya jalan ketemu sama orang yang entah mungkin karena angin rambutnya gimana, mungkin karena pipinya kena angin atau gimana jadi gimana, atau karena pedaknya yang ketebalan jadi kita ketawain spontan gitu. Tapi kalau sesuatu yang udah direncanain apa, kayaknya kita cuma banget ketawa pas aduh nggak lucu deh. Ya, apalagi kalau ada teman ngajak nonton komedi gitu kan, udah kita pura-pura ketawa aja. Bener. Tapi aku jarang loh nonton komedi yang Bisa bikin ngakak. iya Bener. jarang. Oh, kayaknya kalian Termasuk- kurang. Iya makanya kami tuh selera humornya termasuk tinggi nggak sih, atau apa sih itu namanya? Liar kayaknya kalian. Liar. Selera humornya liar. Bayangin stand up comedy orang ngeliat sampai ngakak-ngakak. Aku lihat ini. Aku kayak suka gini, yang bikin ketawa gimana? Aku Iya. mikir, aku ulang tiap kata. Bener-bener. Ya, ulang lagi videonya. Apa sih yang berani ketawain gitu? Tapi memang ada beberapa orang stand up komika yang bisa bikin aku ketawa. Siapa? Tapi nomor satu Dodit. Dodi. Nah, Oke. Dodit tuh natural banget, serius. Dodit, terus yang Ari Kriting. enggak Aku nggak suka penting. Aku Abdul. Si Bintang Emon juga enak tuh. Bintang Emon dia lebih ke wawasannya banyak. Iya. Aku suka dari Bintang Emon ini ekspresi. Iya, ekspresi. Terus yang Terus terakhir- Ridwan enak juga. Aku Iya, nggak tahu Ridwan. dari mana. Itu yang cewek si Aci Resti gitu. Eci. Pokoknya yang di Imperfect itu aku semua suka. Iya. Aku juga imperfect. Iya, suka semua. Soalnya itu Enggak, dari tadi Joyce ngikut terus ya. karena Aku juga. satu selera. Kami iya. Kami dari awal imperfect ngikutin loh ya kan, sampai ngikutin. Tapi udah mau season 2 loh. Semoga masih lucu kayak yang season 1 ya. Iya. Karena biasanya kalau udah season 2 itu kayak hancur gitu cuy. Karena cuma lanjutan kan. Oke. Ini nih dari tadi Irfan nanya-nanyain kita. Kita kan nanya dia. Kalau Irfan gimana nih? Aku Masuk receh nggak sih kamu? aku suka situasi untuk gitu ya. Ya gitu dong, kamu kenapa nggak mau deket-deket si Joyce? Ini mic-nya we. Nggak apa-apa. Tadinya saya. Begitu. Halang muka ke bu. Nggak apa-apa. Itu bagus, kamu bagus. Nah, iya. Jadi aku suka bercandanya situasional. Oke. Aku suka misalnya gini, ada setnya misalnya kan setnya itu natural gitu kan. Terus aku tiba-tiba masuk ke set itu dan aku bercandain. Contoh, aku punya adik gitu kan. Adikku lagi nonton FTV. Nah, adikku yang SMA kan. Jadi pada saat dia nonton TV, dia tuh nonton sendiri. Jadi kan aku lihat, aku tahu ini pasti nonton TV, pasti dia nonton FTV gitu kan. Aku diam-diam masuk ke dalam rumah gitu kan. Aku lihat pas adegan kan adegannya si cewek dan si cowok romantis gitu kan. Ya dicie-ciein. Aku terus aku tunggu momen itu pas dia bilang, pas udah di momennya aku bilang gitu kan. Terus Aku suka tuh aku. adikku gini Terus dia malu sendiri. Padahal awalnya dia sendiri belum. Iya. iya terus dia malu sendiri dan apa akhirnya nggak jadi nonton loh. Malu cuy, kena mental. Kena Ya mental. aku sering gitu, aku sering. Ya terus aku suka canda-canda kayak gitu ya kalau aku ke orang ya, misalnya Elvi misalnya kan lagi ngapain gitu kan, aku bercandain misalnya entah aku foto entah aku apain, jail begitulah. Iya. Ya kan, terus ada terutama pas sekolah kan kita kan lewat dari depan cewek gitu kan. Terus ada satu orang kawanku yang naksir sama si cewek lain tapi dia nggak berani bilang kan. Wah, Aku parah lu. Aku bercandain di situ. Tapi aku nggak bilang. Oh siapa sih? Jadi Dia panik sendiri nih. panik. Iya. Itu dia. Pas aku jadi heboh gitu kan. Jadi itu sih tipikal humorku ya.
tahu gak sih, aku paling benci yang kayak gitu. Tapi aku suka gitu juga loh, iseng. Aku karena aku nggak suka sama orang kayak gitu, jadi aku tidak menggitukan orang. Bisa Dia gak suka sama kita. apa lagi ya? Terus aku suka orang-orang yang cerdas kalau ini humornya cerdas dia. Itu biasanya di stand up comedy tuh cerdas-cerdas semua. Kan iya, karena mereka kan dikasih Materi topik berpikir orang kan. tuh bikin materi sendiri gitu. Karena sebenarnya orang yang pandai melucu itu orang yang pintar sebenarnya. Kan susah apa namanya? Susah bikin bikin materi komedi gitu. Tapi sering ada orang yang berusaha melucu tapi ternyata dia nggak lucu. ada yang enggak gini. dipaksakan. Kalian pernah gak sih lihat audisi stand up comedy? Nggak Enggak tawa. Enggak, yang audisi malah yang lucu. Burung apa tuh man? Burung apa tuh man? Kalian gak lihat? Enggak. Astaga itu sampai viral, astaga. Apa sih? Gimana? Ada itu stand up comedy Malaysia. Jadi dia tuh ngelawak sama jurinya tuh di depan kan. Dia ngelawaknya begini aja. Ada bunga apa tuh man? Bunga apa tuh man? Gitu doang, itu komedinya. Tapi jurinya ini nggak tahu. Nah tadi dia bung puyuh katanya gitu. Aduh kalian nggak lihat sih? Itu udah viral di mana-mana loh. Aduh kalian kurang berselancar di media sosial. Kalau nggak kalau gitu ada satu lagi yang dia ke komedinya gini, dia mau cerita terus tiba-tiba udahlah gitu. Nggak jadi. Astaga, aku berada di beneran kalian nggak tahu? Enggak. Ya aku coba cari di YouTube audisi stand up comedy lucu gitu. Itu asli lucu. Karena itu natural. Cari gila. Astaga kalian Akhirnya dia yang lucu ya. parah banget sih kalian kalau nggak tahu. Aku searching ya, aku searching. Banyak bahkan di misalnya dia ada di komentar-komentar IG tuh ada sesuatu hal itu sering muncul komentar-komentar itu bunga apa tuh man gitu. Aku tahu masalah itu bung puyuh gitu Puyuh, kan. Tapi nggak tahu cerita di balik bung puyuh itu sih. Nah terus udah dapat Joyce? Enggak. Nggak tahu kan, memang susah itu. Coba ya ke sana dulu ya. Di YouTube. Mana YouTube-nya ini? Itu. Oh, ini. Oke, audisi stand up comedy gagal lucu. Coba yang mana nih? Yang Bung Puyuh lah coba ya. Yang mana Bung Puyuh di sini? Bung Puyuh. Ada yang mau Bung Puyuh? Ini coba. Apa? Ya. Puyuh ada tanya. Tunggu apa tu? Hah? Apa puyuh? Puyuh kat mana? Lu coba lihat Bung Puyuh. Apa tu? Puyuh. Ada. Judulnya jadi enggak ini. Puyuh. Dia nggak Udah lucu. dapat. Coba lihat. Tunggu apa tu? Hah? Apa puyuh? Apa tu man? Puyuh. Puyuh. Dia bingung gitu ya. Karena gini, karena si jurinya ini nggak dapet ininya. Jadi bingung. Itu coba aja lu. Jangan tak. Ya. Tak. Tau gak sih, gara-gara ini kan kayak gagal tuh, dia gagal terus kayak diapresiasi sama netizen, itu jadi lucu dan dia jadi terkenal, lebih melebihi Yang menang. melebihi yang menang. Oke. Nah itu, jadi yang gagal-gagal itu kadang kita nggak tahu kan nasib orang itu gimana. Iya. Mereka udah berusaha sekuat tenaga untuk melucu, tiba-tiba nggak lucu, apalagi yang Iya. satu itu saya ke sini, udahlah, gini langsung nyerang gitu, apaan langsung ketawa semua.
Oh itu aku tahu, kayaknya di Indonesia Raditya Dika itu Indonesia. apa ya? Tiba-tiba dia apa? Udahlah. Tahu. Nah ini sebenarnya ada banyak cara orang mengekspresikan kelucuannya, bukan hanya verbal tapi ada juga lewat tulisan. Contohnya di belakang truk. Tahu itu kan kreatif tuh bikin apa namanya? Gambar juga ya. Nah, gambar-gambar atau kata-kata yang pesannya sebenarnya menggelitik gitu. Contohnya gini. Jangan panggil aku mantan. Sebut saja aku alumni. Siapa tahu kita bisa reunian. Oke. Tapi aku Nggak tahu. Aku yang sering lihat di truk itu gini. Apa? Nggak pulang rindu. Kalau pulang apa tuh? Nggak pulang rindu. Kalau nggak pulang apa? Wah, tentang istri gitu. Ya banyak. Ya Allah hindarkanlah aku dari wanita-wanita penggoda. Ada juga itu kata-katanya. Tapi fotonya dia berfoto sama ini sama cewek. Itu yang lucu kan. Terus ini ada kata gini. Ini ada beberapa jadi ini sih di mana-mana sudah terkenal ini. Motivator dan pembicara tidak dapat membuatku rajin bekerja. Hanya cicilan dan tagihan yang mampu. Ini sering kan. Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan. Iya, itu di kata-kata itu pada lucu-lucu sih sebenarnya. Terus ini jika aku ini lucu jika seseorang melemparmu dengan batu, balaslah dengan bunga, sekalian sama potnya. Ada juga kan yang kemarin aku ada juga status sih. Jadilah diri kamu sendiri karena tidak ada yang mau jadi diri kamu. itu emang dia udah to the point. Mantap banget itu. Dia menyadari bahwasanya dirinya gak berguna. Apa yang gitu. kemarin yang setan aja apa? Oh iya itu pada dasarnya kita itu semua adalah cantik tapi di mata setan. Buktinya kita sering digodain. Itu dapat dari mana sih? Dari IG. Oh IG ya. IG banyak. Ini apa namanya? Ada juga humor-humor yang soal Ada. COVID kan, COVID. Iya, ada COVID Yang juga. jaga kesehatanmu. Bayangin aja selama 2 minggu HP HP kamu minta. yang pegang. Iya. Jadi justru malah sekarang himbauan-himbauan itu lebih kreatif kan? Iya, jadi karena kayak gitu. Jadi kita bikin lucu-lucuan gitu kan. Tapi justru karena kayak gitu makanya orang baca. Nah iya himbauan apa namanya? Himbauan kreatif gitu ya. Iya, tapi banyak loh. Apalagi pas zaman-zaman masih HP kita singgian begitu, kita tuh kadang bikin topik yang random sama teman atau sama gebetan itu pakai kata-kata lucu begitu kan, dan kita copy dari SMS dari orang lain. Iya. Forward gitu ya. Sampai forward itu. gambar-gambar juga. Iya, gambar-gambar ada foto-foto gitu. Coba Mar, bacain Mar. Ini ada duit emang nggak dibawa mati, tapi kalau nggak ada duit berasa mau mati. Iya sih. Ini yang paling parah nih. Ini savage sekali nih. Iya. Hindari corona. Tetaplah hidup walau tak berguna. Itu super win ya, super win. Triple kill. Ini juga pendatang harap lo. Seringkali wanita sangat rentan mengidap diabetes sebab dia sering sekali menelan janji manis. Ada siapa ya? Sebentar lagi bulan Desember, terus tahun baru 2022. 22. Dan Kamu masih Bogor jomblo. Hahaha, sama. Itu jomblo. Cari yang lain. Ini. Gimana aku bisa move on kalau setiap berak yang keluar kamu? Berarti mantannya tai ya. Iya itu apa? Mantan itu. Aku pernah, tapi nggak tahu nggak pernah nampak sesuatu gini kan. Jadi dia bilang gini, sedia fotokopi dan print segala kertas gitu kan. Kalau mau pesan bakso juga boleh. Terus ada komen gini, sebenarnya itu jualan apa gitu. Ada sih kemarin. Tapi kalau pas nengok gambarnya kita baru ngeliat lucu.
Ingat pengamen jangan dikasih, cuekin aja sampai duel ya Allah. Sampai selesai dia nyanyi nggak? Lepaskan mantan, nikmati alam sih. Ini ke Andi ya Pak ini. Ini bukan tiap hari kecuali hari kiamat. Mana? Itu scroll ke bawah. Nah itu di pojok, ya itu di bawah yang X. Sampai. Jadi dark joke. Bukan tiap hari kecuali hari kiamat. Kalau misalnya kita bahas dark joke, PSBB pas saya lebih buka lebar bersih. gitu ya. Itu yang ada gambar dompet. Apa sih PSBB kan, terus ada apanya panjangannya. Pas saya buka bersih, tapi gambar dompet. Ini Maaf saya tertekan. Jual berak. Jual berak. Burung. Apa kalian ngapain jual? Dia kayak jual pupuk kompos nih, tapi itu jual berak. Dia jual pupuk kompos, tapi tulisannya pengumuman. jual berak. Jual berak. Beraknya dijual. Oh, kayak kompos. Pokoknya ada logonya juga kan, mukanya kan. Awas tikungan tajam, setajam silet, boleh Itu ngebut. yang sering di belakang truk itu tuh. Iya, awas tajam, setajam silet, boleh ngebut kalau punya nyawa cadangan. Wih, apa sih yang lucu dari kalian? Oh ini parah ini, double nih kan, peringatannya double. Apa? Jangan maling di sini bos. Di atas ada CCTV, di atasnya lagi ada Tuhan. Malingnya bilang gas aja lagi. Apa ini? Benen Kompos aja. permanen. Apa tuh? Ini. Itu tuh orang lain, buat orang lain ditempel. Tapi kita back to laptop aja gini. Tentang bercanda atau komedi gitu ya kan. Hah? Ada kan sekarang komedinya yang lebih ke dunia dubbing. Oke. Kalian gimana itu? Ya kayak Minang Kocak ya kan. Udah gimana saya bilang tuh. Itu yang mana tuh aku belum. Yang monyet. Oh, yang monyet Ya. kecil itu. Itu Iba bukan kola rancak komanda. Ya, yang monyet apa dan sedempuan? Ah, sedempuan bukan. Ya dari Bingsi Dempuan juga ada. Aku suka Silikon itu, dia lebih rapi bikin. Ini kayak anak-anak gitu ya. Memang itu asli Iya. anak-anak nggak sih? Iya tapi apa loh, logatnya itu Yang bikin King Kong. asik. Ya enggak, yang monyet kecil. sekeluarga. Iya, monyet kuning-kuning itu. Papa, aku mau sekolah. Tapi aku nggak ngerti bahasanya sih. Itu yang. Tapi lucu kan, walaupun nggak ngerti tapi ngakak kan. Tapi aku enggak suka. Aku suka nggak karena ngakak juga, cuma yang aku apresiasi. Aku yang lucunya tuh lihat Flux Cup, entah Flux Cup, Flux Cup, Gimana nih? Flux Cup itu udah terkenal loh itu. Flux Cup. hargai kedua orang tuamu. Mereka berhasil lulus dari sekolah tanpa bantuan Google. Bener. Iyalah ya kan, kita juga nggak pernah diganti Google lah. Iya. Di balik dompet yang sehat terdapat cinta yang kuat. Udah sindiran gitu sih. Jika kamu pikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Ini maksudnya gimana nih? Maksudnya nyamuk itu kecil tapi bisa bikin perbedaan gitu. Ngerti? Jadi jika kamu pikir kamu terlalu kecil untuk membuat perbedaan, cobalah tidur dengan nyamuk. Nyamuk itu kecil tapi bikin perbedaan. Perbedaan apa? Bikin orang susah. Dia Aku nggak ngerti banget. Udah kita nggak ada. ini motivasi sih sebenarnya. Aku lebih ke itu. Aku terjebak antara aku harus nabung dan aku cuma hidup sekali. Apa sih? Aku terjebak di antara ini. Aku harus nabung dan aku cuma hidup sekali, ngerti nggak? Aku harus nabung, gitu kan? Aku harus nabung. Tapi itu Tapi aku cuma hidup sekali, ngapain? Gitu. Oh, jadi nggak jadi nabung tuh. Iya, nikmatin terus. Hidup cuma sekali, aku harus beli ini. Hidup cuma sekali, makan terus. Hidup makan. Oke, balik lagi dong. Ini Nggak seru, keren aja baca ini tuh kami apa ya guys? Iya. Ini ada romantis ini. Jika dengan menyakitiku kamu dapat duit banyak, ya udah lakukanlah. Habis itu kita bagi dua ya.
ada orang bahkan buat di Instagram juga, kalau cinta bisa dijual, dari dulu kamu aku jual. Dijual pacarnya. Oke. Terus kita ngapain lagi? Ayo. Jadi blank kan gara-gara Kan gara-gara ini. quotes kan. Ayo. Oke, balik lagi nih ke Nah, Tapi soal candaan, candaan Nah, seperti apa sih yang kita kan tapi- udah bilang candaan yang kita suka. Nah sekarang candaan apa yang kita nggak suka, yang kalian nggak suka? kalau aku sih yang kayak Ivan tadi yang Jahil gitu. Iya, ya. jahil. Jahilnya boleh sih jahil, tapi melihat sikon, maksudnya lihat si teman kita udah siap belum dijailin. Kita harus tahu dulu karakter teman kita tuh udah siap dijailin atau enggak. Ada, aku termasuk orang yang kalau misalnya dijailin suka apa sih? Salting gitu. Enggak, aku enggak suka sesuatu hal yang dikece-kecein, apalagi kita tuh memang niatnya tuh untuk menyimpan. Nah, kita tuh niatnya untuk menyimpan, tapi tiba-tiba dikece-kecein gitu, konsep yang ada di dalam diri itu hancur tiba-tiba, itu bikin mood hancur berantakan. Itu aku suka banget. Oke. Aman? Apa sih? Kalau aku yang gak suka itu dibercandain itu terutama itu tentang orang tua ya. Jangan, Oke. itu jangan di Itu nggak boleh. bercandain. Itu nggak boleh. Nah, setelah itu apa ya, tentang materi kita, keuangan kita jangan dibercandain. Kalau menurut aku Oh, itu kayak hal-hal yang sensitif gitu ya. Karena Pasti ya. gini tentang ini, kau kerja apa? Oh ini, kecil banget sih. Memang konteksnya bercanda, tapi jangan sampai ke situ lah pembahasan bercandanya gitu. Oke. Joyce? Kalau aku bercanda yang nggak aku suka itu kayak bercanda yang apa ya? Aku cerita ke dia. Ini aku cerita nih, ini jangan bener bang gitu. Ah iya. Terus hal-hal yang memalukan buat kita malah dijadiin bahan bercandaan. Nah Yang itu aku tadi, nggak suka. itu tadi yang aku sebut apa ya? Kita udah nge-konsep kalau ini adalah rahasia gitu. Iya. Iya. Nah kita tuh udah percaya sama dia, misalnya aku percaya sama si anak. Man, aku pernah kayak gini loh, man, gila nggak sih man gini-gini. Kan itu aku udah percaya sama dia dan diriku mengkonsep kalau itu adalah rahasia antara aku dan dia. Dan dia adalah orang spesial dan dia tahu. Tiba-tiba dia ngomong Tahu nggak? kemarin sih Ada gini. Itu aku Hmm. maksudnya bukan apa ya, aku termasuk orang yang sensitif. tegas. Nah, aku bisa aja pas saat itu aku marahin dia gitu. Oke, Bodo iya amat. itu iya sih, iya itu refleks kita. Terus bercanda yang kalau kita udah moodnya nggak enak nih, udah berantakan, terus malah cuma bercandain, aku makan kau. Iya loh, gak masuk kan. Yang ada jadi malah makin nggak mood kan. Kalau Irfan gimana? Tentang ini dulu, tentang Joyce satu tadi si Yang Elvi tidak bilang. suka. Yang Yang tidak suka. Yang nggak Aku tidak suka bercandaan yang songong. Iya. Oke. Gue songong. Sepakat. Itu. Yang kedua itu apa ya? Tadi pertanyaan sama ya? Iya kan sama pertanyaannya. Bukan ada lagi kan pertanyaan pada akhirnya? Enggak ada. ada. Ya udah itu aja. Aku nggak suka Yang pamer. Pamer ya. Pamer. Guys, mau pamer. Iya sih. Iya, bercanda nih. Aku ada sih teman yang kayak gitu. Itu jadi kamu mau ini, ya udah datang ke rumah kami bisa gini. Oh iya. Oh udah datang sini, nanti di kamar kamu ada gini. Nanti ada banyak kamar gini. Aku bercandanya kayak Iya. dia tuh punya semuanya segala macam. Benar. Aku nggak suka. Iya sih. Iya. Aku selalu bermasalah dengan orang kayak gitu. Karena gini, aku tuh orangnya paling susah berpura-pura. Iya, nggak bisa nyembunyiin ekspresi. Serius, kalau aku udah kesel pasti kelihatan. Iya. Makanya tadi aku bilang kan nggak meyakinkan muka kalian merajuk kan. Kalau misalnya aku merajuk, aku nggak di sini lagi palingan, udah kemana-mana gitu kan. Tapi kalau misalnya udah Kalau Syamar merajuk gampang kita tahu dia merajuk. Hah? Gimana caranya? Gimana? Merajuk. Udah malu. Tapi dia pernah marah sama aku. Marah gimana? Marah dia. Nggak diangkat di teleponku. Oh yang kemarin. Iya. Oke. Ternyata gue bisa marah ya. Aduh. Dari itu. Ya harusnya dia lebih banyak marah samamu. Kenapa? Tidur jadi ganggu. Korban gue. Dia yang minta tuh. Oh dia yang minta. Tapi aku kasihan kadang-kadang dia Syamar. Korban konten coy. Konten yang tidak beresensi. Gimana-mana dibikin
bikinkan konten kan. Ada orang masih nyenda ya kan, tiba-tiba kan keluar konten udah di videoin. Itu aja yang lucu kan, melihat ekspresi si Amar yang tiba-tiba bego. Terus tidur lagi. Oh iya bener. Itu lucu. Ya itu spontanitas dari si Amar. Tapi benar sih, Amar ini termasuk orang yang lebih banyak bikin ketawa. Dibanding ketawa sendiri. Dibanding ketawa sendiri sama bikin orang dibanding nangis. bikin kesal gitu. Kalau kesel juga iya. Kesal dia kan. Iya kesal juga. Jadi yang mana nih statusnya? Kalau sama si Amar ini enaknya lagi kalau lagi bercanda. Kalau lagi serius gak enak. Gak enak. Kenapa? Karena topiknya bakal ngambang. Oke, kita coba untuk bahas yang serius ya. Oke. Kita coba bahas yang serius ya. Menurut kalian nasionalisme itu seperti apa sih, Elvi? Nasionalisme adalah ketika kita mencintai negara kita atau mencintai Indonesia. Wah, nasionalisme itu bagiku itu adalah menumbuhkan jiwa patriotik dalam diri sehingga kita itu bisa menyalurkan energi anak muda kepada orang-orang yang akhirnya kita pengaruhi sehingga negeri ini bangkit. Joyce gimana? Nasionalisme itu ketika ada orang nanya gini, lebih suka negara mana sih? Nah, aku bakal jawab, ya Indonesia dong. Kirain Gitu. Korea. Enggak, aku tetap bilang Indonesia. Nah, Amar gimana? Nasionalisme? Ya harga mati. Kalau aku nasionalisme itu lebih berpatok kepada Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda agama, suku, ras, tapi kita tetap satu. Wah, bisa ya dia serius. Iya. Salah hipotesa si Elvi. Si Amar bisa serius. Enggak ada, aku kalau sama Amar itu kalau serius aku nggak suka. Enggak suka ya. Iya. Nggak suka. Iya karena Dia nangis kalau aku serius. kayak contohnya serius marahnya ya. Iya. Aku gini-gini kan disuruh kan. Ada ingus enggak? Ya terus Ini yang ada lap lipstick apa? Ya ampun. droplet yang ada itu droplet. Droplet. Kata droplet. Oke lah, udah jam 9:30 juga kita akhiri lah sharing tema malam hari Dia ini jadi ya. sampai jam 10. Oh, Nantangin tadi dia kan. Sisain buat mesin info. sisain buat bisnis. Oke. Ya cukup sekian dan terima kasih. Tapi tunggu, belum ada kata-kata pamungkas nih Oh iya, coy. iya. Kesimpulannya Amar dulu deh. Kesimpulannya. Ya, jangan aku dulu lah. Elvi. KNV panjang ini. Kesimpulan. Panjang. Kalau aku sih Dia mau kesimpulan nanya lagi tuh kan. Gimana menurut kalian? Iya, makanya aku udah panjang ini, panjang. Enggak, belum ketemu ending. Enggak. Jadi kesimpulannya apapun yang mau dipercandain, apakah kalian merasa humoris? Boleh-boleh aja merasa humoris, boleh-boleh aja bercanda sama teman-teman. Tapi ketahui dulu kondisi mental teman itu gimana, kondisi moodnya gimana, psikisnya gimana itu kita harus paham situasi dan kondisi dari si teman, dari lingkungan kita harus paham dan kita harus bisa bercanda sesuai dengan tempatnya. Jangan sampai kita bercanda tapi menyakiti hati orang lain. Iya, Nah, sepakat. Terima kasih. Oke, Amar. Amar. Kalau aku simpel aja, kalau kalian mau dibercandain, gak usah bawa hati, itu aja. Oke. Kalau kalian mau membercandain orang, Hah? ya kalian harus Siap dibercandain. siap dibercandain. Oke. Oke. Joyce. Kalau aku sih sebelum bercanda ya kenali dong karakter teman kamu seperti apa. Namanya kan konteksnya bercanda, artinya hanya untuk mencarikan suasana. Jangan Iya. sampai bercanda itu malah jadi Menimbulkan masalah. ada jotos. Ya betul. Jadi itu yang paling ya harus dihindarin. Oke, Oke, dari saya adalah bercanda aja gitu ya. Ya udah bercanda aja. Oke, sampai di sini bersama kita di Sharing Time.